Nah, tinggal bagaimana kami sedang mencermati, insya Allah ini akhir minggu depan, kami baru berani menyebut nama gubernur, baru kami berani menyebut nama personal yang terlibat dalam upaya pencucian itu, jika kami sudah menyampaikan kepada KPK. Fakta depan mata kita, Pak Mahfud MD baru buka tentang pernyataan PPATK 300 triliun. Sebelumnya 200-an triliun tentang uang judi dan narkoba. Kalau mau jujur, ini kan yang dibuka baru kasus Rafael doang. Baru kita angkat ke permukaan. Hitungan kami ribuan triliun itu. Ternyata skincare yang dibuka oleh istri-istri gubernur ini itu di-endorse, diiklan, dipublikasi YouTuber tanpa disadari. Selebriti yang tanpa disadari. Termasuklah nama inisial P ini. Halo Tribuners, kembali bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Beberapa hari ini publik digegerkan oleh temuan Indonesian Audit Watch soal artis berinisial P yang diduga terlibat dalam bisnis pencucian uang. Nominalnya sangat fantastis, ada sekitar 4,4 triliun. Saat ini di ruang studio kami di Tribun Bogor sudah hadir Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus. Halo Bang. Selamat sore Mas Widi, selamat sore Widi. Tribuners di Indonesia. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Lama kita nggak bertemu ya. Iya. Tiba-tiba ketika ketemu ngelihat bikin heboh. Bukanlah. Ya? Kita mau mengungkapkan sesuatu yang benar kan. Bang Is, sebenarnya awal mulanya gimana sih IAW ujuk-ujuk nih ngomongin soal ada pencucian uang yang jumlahnya cukup besar di Indonesia ini? Begini dia Mas Widi, terima kasih atas waktunya ya. Yeah. Jadi sesungguhnya ini tadinya bermula dari teman-teman auditor. Oke. Kalau boleh jujur di Tribun saya sampaikan, ini ada seorang menteri tadinya hendak menutup kasus ini. Ini sebenarnya kasusnya adalah perilaku buruk dari PT Asuransi, sebuah asuransi ya. Bangun Askrida. Ini udah disebut kolaps oleh JK, jadi kita nggak perlu takut lagi ya. Nah, dia punya kewajiban bayar 2,3 triliun kepada Bank Mandiri dan tabungan pensiunan Bank Mandiri. Nah, ini karena Ewo Pakewuh mungkin si menterinya, saya nggak perlu sebut nama menterinya ya. Menterinya Ewo Pakewuh karena kewenangan ini ada di menteri lain. Ini mau diendapin gitu. Oleh teman-teman yang punya niat-niat baik, mempunyai pemikiran bahwa kok aneh ya ada uang negara hilang. Sejak tahun 2018 kok nggak ditarik atau dikejar gitu ya. Padahal ini kan bisa membantu masyarakat. Kalau 2,3 triliun itu kan bisa 100 sekolahan berdiri gitu ya. Nah, dibocorkanlah ini. Kami diskusi, kemudian kami breakdown. Kami kaji perusahaan ini. Ternyata perusahaan ini perusahaan milik pemerintah provinsi. Kurang lebih 19 provinsi di Indonesia memiliki perusahaan ini. 100% tuh kalau nggak dia provinsi umpamanya DKI Jakarta, di bawahnya ada nanti Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pemilik sahamnya. Seperti itulah seluruh Indonesia. Ada 9 provinsi? 19 provinsi. Jadi kurang lebih 19 Bank Pembangunan Daerah juga. Nah, ini agak unik karena apa? Premi yang mereka pegang per tahun itu 2,5 sampai 3 triliun per tahun. Nah, uniknya itu adalah premi dari pembayaran asuransi bangunan milik Pemprov, lalu asuransi jiwa pegawai Pemprov, termasuk DKI Jakarta Mas Widi, pohon-pohon diasuransiin. Nah, ini menarik, menggelitik gitu. IAW melihat kejanggalannya seperti apa? Kejanggalannya begini. Uang 2,5 sampai 3 triliun per tahun. Mereka dapat premi dikurang ongkos produksi total dan mungkin klaim, itu perusahaan ini mendapat nggak sampai 100 miliar per tahun keuntungan labanya. Tapi kami temukan angka
600 sampai 700 miliar biaya komisi dikeluarkan perusahaan ini. Nah, ini agak membuat tertantang. Sudahlah tadi dia tidak bayar klaim kepada Bank Mandiri 2,3 triliun. Kemudian keuntungannya sangat kecil, nggak sampai 100 miliar per tahun, tapi dia bagi-bagi komisi bisa 700 miliar. Dari mana IAW bisa memiliki bukti bahwa ini terjadi? Ada catatan-catatan perusahaan, arus kasnya ada, surat dari Bank Mandiri ada, OJK juga menyatakan seperti itu. Jadi kami malah bangga kalau ada Pak Gubernur yang merasa agak tersentil, ya direspon aja. Artinya atas semua temuan itu IAW bisa membuktikan? Sangat. Dan kami sudah yakin karena ini sedang berproses di OJK. Di OJK? Sudah. Di OJK malah disebut bahwa perusahaan ini kolaps, bermasalah. Sudah. Jadi kita tidak perlu gamang, ragu, karena mengungkap suatu tabir yang ada nilai-nilai buruk, jangan takut. Kita tidak pernah takut. Malah kita senang kalau mereka mengambil sikap yang berbeda. Malah minggu lalu ketika perusahaan ini membuat RUPS, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penjabat Gubernur Pak Heru dan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu menolak laporan pertanggungjawabannya. Perusahaan ini menolak. Artinya keburukan itu sudah tercium oleh para pemilik saham. Kami sampaikan kita tidak takut kalau orang ngambil langkah-langkah apa ya. Anda menyebut ada pencucian uang. Pencucian uangnya di mana sih? Jadi dia itu Mas Widi 700-an miliar tahun pertama 2018, lalu 2019, 2020, 2021, 2022 itu 2022 tuh 1,1 triliun. Itu biaya komisi, Mas. Itu. Biaya komisi total generalnya itu 4,405 triliun. 4,4 Jadi triliun. Jadi kalau tadinya per tahun dia semua Pemprov ini membayar premi 2,5 sampai 3 triliun, itu di total generalkan kurang lebih 11 sampai 12 triliun, itu 4,5 triliun itu komisi. Kan ini sama dengan ada perusahaan didirikan rame-rame oleh pemerintah provinsi, lalu preminya berasal dari uang negara, lantas disisakan ada labanya hanya 100%, 700 miliarnya dibagi lagi masuk kepada pembayar premi. Ya oknum gubernurnya. Anda juga sempat menyebut ada gubernur yang terlibat ya? Gubernur dalam catatan perusahaan itu adalah periodisasi 2018 sampai 2022. Yang 19 provinsi Betul. itu? Mengetahui atau terlibat secara langsung? Kemarin kami dapat informasi yang kecil tapi menggelitik. Ada satu gubernur ditanya oleh timnya, Pak terima nggak ini? Dia kayak terkejut mengatakan, saya nggak tahu gitu. Tapi nggak selang 5 menit dia ngomong begini, mungkin aja yang terima kepala UPTD atau kepala dinas ya, gitu. Akhirnya timnya itu bilang, nerima nih gubernur katanya gitu Mas Widi. Nah jadi kami mendorong kemarin ke KPK Mas Widi supaya KPK nggak perlu. IAW sudah melaporkan ini ke KPK? Sudah Resmi sudah. Oke. Kita sudah laporkan dan kita harapkan kalau persoalan seperti ini kan melibatkan banyak pihak ya. Ada status gubernur yang akan menjadi calon presiden, ada status gubernur yang menjadi calon wakil presiden. Kalau orang-orang seperti ini berperilakunya jahat di tingkat level gubernur, gimana kalau di level presiden kan? Nah kita ingin menghardik ini. Kalaupun mereka ingin bertobat, mungkin momentum ini digunakan gitu loh Mas Widi. Jadi masing-masing Pak Gubernur itu dan ada Bu Gubernur mungkin ya, ya cobalah perbaikin, bener nggak catatan perusahaan yang menyebut bahwa anda itu menerima biaya komisi. Kalau memang anda bantah, bantah dong gitu. Tapi catatan perusahaan menyebut gubernur-gubernur itu menerima cash setelah inisial MH dan EY mengambil cash dari rekening perusahaan. Diambilnya dari kantor cabang utama lagi di Jakarta itu. Bentuk pencucian uangnya seperti apa yang dilakukan oleh para gubernur dan istri-istrinya itulah? Jadi kalau yang kita temukan Mas Widi dari data-data publik, ini rata-rata mereka membuat bisnis perawatan wajah, kecantikan, atau bahasa modern, bahasa gaulnya skincare ya. Skincare tuh bisa dilihat marak, yang paling marak dia tuh mula-mula tumbuh tuh 2010-an, tapi marak tuh 2019 2022. Itu kalau Mas Widi lihat pemberitaan istri gubernur Ana udah meninggal ada ya. Istri gubernur Sanu meresmikan di DKI Jakarta.
Hmm. Bandung, Hmm. Sumatera Utara, Hmm. termasuk Sumatera Barat Hmm. di Padang sana. Hmm. Mereka dirikan itu kok. Ada yang di sebelah Sulawesi. Itu skincare. Lah memang begini Mas Yudi, pengalaman kami juga menunjukkan bahwa perawatan-perawatan kecantikan itu kalau untuk ukuran sekarang rata-rata 20-25 miliar ya modalnya. Hmm. Hmm. Nah, berdiri, tapi memang sirkulasi uang itu cepat ya. Cepat. Nah, ciri-ciri uang panas dicuci itu dia harus rentang waktunya pendek. Oke. Jadi umpamanya mencuci 100 miliar itu harus kalau bisa 3 bulan gitu ya. Tapi rata-rata memang itu dibuat klinik kecantikan. Rata-rata klinik kecantikan di bawahnya itu butik. Oke. Lalu ada nanti dia Modus-modusnya seperti itu. modusnya untuk barang-barang antik atau hal-hal yang unik. Contoh begini Mas Widi. Kami dengan teman-teman pernah menemukan ada bisnis arwana. Hmm. Jual arwana tuh tokonya sangat luar biasa mewah. Ikannya paling 20-an ekor. Hmm. Saya cek sama teman-teman, dia bilang apa? Ikannya nggak pernah dijual. Hmm. Tapi kertas jual belikan tiap hari Mas Widi. Oke. Jadi laku 3 ekor, 5 ekor, 3. Kalau dia jual per 150 juta, Hmm. berapa miliar bisa dia cuci uang 1 bulan? Oke. Jadi ikannya nggak pernah berubah, jangankan etalasenya. Ikannya pindah dari akuarium ini ke akuarium ini enggak. Hmm. Itu ikannya tetap. Malah makin bagus dia berkembang ikannya. Tapi yang arus dijual, kasnya, arus kasnya yang dijual itu adalah transaksinya. transaksinya Mas Yudi. Mereka bayar pajak Mas Yudi. Hmm. Bayar pajak. Nah, banyak orang berasumsi itu enggak. Kami kebetulan di dunia itu paham ya. Teman-teman kita kan tuh ratusan orang di auditor, orang-orang di BPKB di mana di para ahli bedah forensik keuangan ya, selalu menyebut nggak ada bisnis yang mahal kalau dia langgeng bisa disebut uang hitam. Tapi kalau dia bisnisnya cepet, ya lihat aja seperti sekarang Crazy Rich. Sebentar nongol tiba-tiba nggak tahu asal usulnya disebut Crazy Rich, nggak sampai 6 bulan 1 tahun hilang Crazy Rich. Soal bukti komisi yang dituduhkan Anda terhadap para gubernur itu, Anda memiliki bukti nggak? Sangat ada catatan arus kasnya. Ada Lengkap. catatan harus. Iya, Itu yang mengeluarkan malah perusahaan itu. perusahaan itu. Iya. Dan sudah diperiksa di OJK. Iya. Dan itu yang bukti-bukti itu yang dibawa oleh Ke KPK. Bung Iskandar ke sana. Ya, ke KPK. KPK. Sudah kita termasuk analitatif perusahaannya dan waktu mereka diperiksa ada semua. Kami hanya membantu mendorong percepatan lah. Karya-karya teman-teman yang lain yang tidak terima ada keculasan, pencurian uang negara. Ini yang melaporkan itu IAW. Indonesian Audit Watch yang melapor Indonesia KPK. kapan itu? Itu kita laporkan Jumat lalu ya. Oh, baru dalam Minggu kurun kemarin, waktu ini ya. Betul. Mm. Jadi kita laporkan ada siklus uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang menurut kami Tidak wajar. tidak wajar karena itu uang negara. Mm. Itu uang negara. Mm. Tapi mereka keluarkan seakan-akan itu menjadi seperti lazimnya komisi dalam perusahaan swasta murni gitu. Itu yang kita tidak terima gitu Mas Widi. Terus seberapa serius tudingan ini sehingga Anda bisa mengatakan bahwa klinik-klinik dan perusahaan-perusahaan butik ini adalah digunakan dari uang komisi? Bisa jadi uang mereka kan sebenarnya, uang pribadi mereka. Kan mudah itu Mas Widi. Kami juga kan kenapa kemarin membuka persoalan ini kan KPK mengatakan kami mohon bantuan netizen untuk membuka tabir mengassessment LHKPN para pejabat penyelenggara negara. Kita sekalian nguji 19 gubernur ini LHKPN-nya ada nggak mencantumkan skincare ini. Kalau dia mencantumkan, kita tanya uangnya dari mana? Puluhan miliar tuh Mas Widi. Nah kalau nggak mencantumkan lebih kejebak lagi bukan? Nah jadi artinya banyak hal yang bisa kita dapatkan keuntungan ketika persoalan ini menjadi milik publik. Ketika persoalan ini akan diproses oleh KPK. Kita berharap agar ini bisa ditelusuri karena menyangkut banyak provinsi Mas Widi. Banyak orang-orang yang akan menjadi calon pemimpin bangsa kita ke depan. Nah orang-orang ini kalau tidak disadarkan bahwa yang kemarin keliru, takutnya dianggap menjadi kebiasaan. Terkait dengan perusahaan yang Abang bilang sudah asuransi yang sudah kolab itu ya, kerugian negaranya di mana itu? Terhadap komisi-komisi itu? Selain menggelontorkan uang yang tidak seharusnya, tidak rasional, disebut dia bermasalah oleh OJK, karena tiap tahun itu harus tambah modal pemerintah provinsi, Mas. Setiap tahun. Iya. Bayangin tuh, sudah bayar premi,
labanya kecil, komisinya digedekan, tapi tiap tahun dia harus suntik tambahan modal. Makanya beberapa pemerintah provinsi menolak. Oh, ada juga yang menolak. Menolak ini Jawa Barat dan DKI Jakarta Pak Heru. Pak Heru ya, penjabatnya nolak. Nah, tinggal bagaimana kami sedang mencermati, insya Allah ini akhir minggu depan, kami baru berani menyebut nama gubernur, baru kami berani menyebut nama personal yang terlibat dalam upaya pencucian itu, jika kami sudah menyampaikan kepada KPK. Kami tinggal menunggu kepada KPK, kok kami sudah sebut nama 2 orang, kami sudah menyimpan ada 3 jabatan yang ikut terlibat dalam putaran uang cash itu. Bayangin Mas Widi, 5 tahun 4,4 triliun diambil cash dari perusahaan itu. Lalu yang mengambil tuh nganterin gitu. Nah kan luar biasa ini. Ini sangat sangat kayak zaman Flintstone jadinya, zaman batu gitu ya. Batu. Enggak pakai transaksinya langsung kayak tukar barang ya. Betul, barang tukar barang kan. Jadi ini teknologi tinggi kok malah dibuat jadi sedangkal. Mungkin itu bisa lebih aman kali Bang. Mungkin persepsi mereka, tapi kan masih ada catatan di perusahaan itu. Makanya kami tahu gitu Mas Yudi. YAW kapan rencana akan ada pemeriksaan atau pemanggilan dari KPK? Kami berharap Pak Komisioner KPK kan udah mengajak netizen, kami sudah penuhi. Ya insya Allah kalau mereka panggil, saya berani menyebutkan nama itu. Bahkan alur pengambilan uang. Dimintai keterangan udah belum? Belum. KPK. Kan masih singkat ya, masih belum sampai 7 hari kerja. Kita kasih kesempatan teman-teman lah kan. Kami yakin mereka mampu, mumpuni, ada skema, ada alat di mereka kok. Dari 4,4 M ngomongin komisi, 4,4 T ngomongin komisi, ngomongin ada 13 provinsi, terus Anda ujuk-ujuk ngomongin artis inisial P. Hubungannya apa sih? Jadi begini dia Mas Yudi. Ini kami nge-track. Kebetulan anak-anak muda, netizen ini kan baik ya. Malah bisa sampai subuh mereka bekerja. Ternyata skincare yang dibuka oleh istri-istri gubernur ini itu di-endorse, diiklan, dipublikasi YouTuber tanpa disadari. Selebriti yang tanpa disadari. Termasuklah nama inisial P ini. Tapi kan dari secara hukum supaya tidak bermasalah, karena kan niat kita bukan mendiskreditkan selebriti ataupun YouTubers. Maka kami sebut P. Sesungguhnya nama P ini bukan berdiri sendiri. Inisialnya itu juga singkatan itu kami penggal menjadi satu. Itu sesungguhnya Mas Yudi. Kami juga belajar dari kejadian yang ini P ini laki-laki perempuan dan laki-laki. Oh, ada dua. P ini sebenarnya ada 2. Sama-sama P. Sama-sama P. Sebenarnya namanya 2 kata ya. Tapi kami singkat menjadi satu. Terus salahnya apa bagi kedua orang ini? Kan mereka di-endorse. Kami tidak menyebut mereka salah. Dibayar profesional. Betul. Tapi selama ini kita lihat banyak bintang film, selebriti, YouTubers, orang-orang pejabat publik, bintang publik, tokoh publik, ketika disuruh KPK mengembalikan uangnya seperti kasus adiknya Gubernur Banten, dikembaliin tuh Mas Widi. Kan nggak bisa berdalih bahwa itu kontrak. Tetap itu adalah aliran uang negara. Nah kami tadinya berniat bagaimana yang inisial P mungkin 7 sampai 15 orang, urunan duduk, diskusi, baru datangin KPK. Kalau dari kontraknya nanti kita lihat kan bisa kita ketahui ini terafiliasi, terkoneksi, atau ada nggak hubungan dengan keluarga gubernur, baik istri maupun anak serta ponakannya. Kontrak itu bisa mengarahkan kita ke situ, membawa kita ke situ. Nah kita tadinya yang hendak membantu supaya kasihan juga kita melihat selebriti kita sudah membuka acara gubernur, acara wali kota, bupati. Begitu wali kota bupatinya terlibat OTT, dia harus ngembaliin. Padahal kejadiannya udah 3 tahun yang lalu, udah habis. Nilai uang yang diterima para artis itu memang besar. Kalau dilihat dari bisnisnya 4,4 triliun, kisaran 5-10% itu kan ya paling tinggi 15% kan marketing Mas Widi. Itu lazim. Jadi kalau disebut katakan 10% ya kisaran 400-an miliar. Yang dikeluarkan untuk tidak hanya pada dua orang ini ya. Dan banyak orang kan, banyak orang tentunya. Karena yang mengendorse skincare itu juga
ada juga tidak selain P, tetapi bukan terafiliasi dengan keluarga gubernur-gubernur ini. Itu dia kan. Kalau yang P ini kebetulan kita lihat terafiliasi. Ada malah di gedung mewah itu kan. Kita sebut kemarin ke beberapa teman, kita tidak sebut nama, ini kisi-kisinya gitu. Nah, silakanlah publik, netizen dan lain-lain membantu kita untuk membelalakkan hati dan mata kita. Tapi si P ini kan nggak tahu uang itu dari mana. Dia cuma dibayar. Itu kontrak. yang kami sepakat dengan para selebriti dan YouTuber, dia tidak tahu. Tapi ketika kita mengangkat persoalan ini, hendaknya dia mau tahu lah gitu. Jadi umpamanya tadinya kontrak ini tidak pernah dia lihat selama 2-3 tahun, dia lihat lagi, oh iya ada istrinya gubernur ini waktu itu. Kurang lebih seperti itu Mas Widi. Nah, kalau dia mengalami itu, dia kan tinggal bareng-bareng kita ke KPK menyampaikan, Pak KPK memang waktu itu istrinya gubernur itu ada di situ. Nah, akan memudahkan KPK jadinya, memudahkan aparat hukum. Itu niatan kami sehingga menyebut nama P ini, begitu dia Mas Widi. Terus juga Anda sempat menyebut juga ini hanya 4,4 triliun itu sebenarnya kecil. Ada lagi sebenarnya dugaan pencucian uang yang jauh lebih besar dan melibatkan juga sejumlah selebritis. Betul kan? Jadi gini Mas Widi, fakta depan mata kita, Pak Mahfud MD baru buka tentang pernyataan PPATK 300 triliun. Sebelumnya 200-an triliun tentang uang judi dan narkoba. Kalau mau jujur, ini kan yang dibuka baru kasus Rafael doang. Baru kita angkat ke permukaan. Hitungan kami ribuan triliun itu. Ribuan triliun. Bukan sebatas yang soal pencucian uang yang di PPATK. Kalau kita lihat kemarin yang diumumkan PPATK judi dan narkoba serta yang terakhir di Kementerian Keuangan, itu sudah hampir 1.500 triliun. Nah, artinya apa ini? Banyakan uang hitam yang diputar menjadi seakan-akan putih. Kita tidak ingin ini terjadi. Karena dicuci itu. Dicuci. Jadi ada orang yang kelihatan terhormat, sesungguhnya dia adalah perampas kehormatan rakyat. Kita tidak suka itu. Ya kalau terhormat aja gitu. Ya jadi milioner aja. Tapi Anda jangan jadi milioner yang culas. Seperti dalam kaitan yang disebut tadi Mas Widi. Ribuan. Ada beberapa yang dalam konteks teks amnesti ini mencuri juga kok. Nggak fair kayak Rafael itu. Kami deteksi kemana kaitan-kaitannya. Bagaimana mungkin kalau disebut orang rumahnya hanya 56 miliar, tapi orang tidak sebut. Dia tinggal berdampingan dengan tetangga dengan siapa? Tahu Mas Widi dia bertetangga dengan siapa? Dengan direktur utama satu bank besar di Republik ini. Itu rumah hanya pejabat kecil loh. Makanya ketika hari ini Kementerian Keuangan diobok-obok, wajar. Rakyat marah kok. Kelas Rafael belum dirjen aja begitu. Berarti IAW melihat bahwa kasus yang sering terjadi sekarang ini sudah mulai pada sebuah strategi ataupun indikasi pencucian uang. Sangat Mas Widi. Tapi kami juga yakin bahwa netizen kita juga udah mulai belajar bahwa yang kemarin kerap mereka puji-puji ada YouTuber begini, ada selebriti begini, ternyata tidak seperti yang terlihat. Jadi kalau di budaya Jawa tuh kan uang sinawang, kelihatan menarik bagi orang yang melihat, tapi belum tentu bagi orang yang ngalamin. Nah kita mau sebut bahwa putaran-putaran uang itu hendaknya uang wajar lah ya. Contoh, sekali endorse hanya 25 menit 1 miliar tuh kan di mana rasionalitasnya ya? Padahal iklan di TV aja kalau untuk seminggu bisa hanya 300 juta gitu kan. Nah, yang seperti ini kan kita nggak bodoh-bodoh banget gitu. Lalu kita lihat nggak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba seseorang disebut crazy rich, lantas bla 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 dan bla 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 gitu. Nah, tapi kita lihat pajak badan perusahaan yang nggak kelihatan, pajak pribadinya nggak nongol, tapi disebut crazy rich. Kita tertantang jadinya. Ini pencitraan apa gitu? Ini manipulasi apa? Bagi kami ini adalah metodologi, modus, teknik untuk menghindari jeratan pajak dari kewajiban pajak atas uang-uang hitam. Ciri-cirinya mudah itu Mas Widi. Asal ada bisnis uang modalnya besar, berputar cepat, nggak sampai 3 tahun udah tutup tuh Mas Widi. Tutup dalam artian? Tidak berbisnis lagi. Karena bukan dia mau berbisnis, dia mau mencuci. Dia nggak memperhitungkan bisnisnya itu jalan atau tidak.
Dulu ada asumsi-asumsi sejak tahun 2000 awal, ada satu gerai roti, itu diasumsikan pencucian uang. Sempat kita terpengaruh, tapi setelah kita lihat dia eksis, Berarti itu benar. buyar Oh. pemikiran bahwa dia cuci uang. Dan yang dikatakan bahwa setahun 2 tahun tiba-tiba berhenti bangkrut ada juga. Disengaja bangkrut. Ya, IAW melihat ada beberapa kasus. Ada beberapa yang dipegang Pak Mahfud MD 300 triliun, itu ada satu tambang emas. Itu pemiliknya itu berpuluh-puluh perusahaan. Itu di catatannya bangkrut semua, dipilotkan. Sengaja dipilotkan. Disengaja dipilot, dan pilotnya itu rata-rata 2021 2022. Nah, jadi kita membantu sebenarnya. Kalaupun kita menyebut nama tokoh, selebriti, orang-orang yang terhormat di tengah-tengah publik, kita sebut, bukan berarti bahwa kita ingin mendiskreditkan, tidak. Fakta mengatakan ke arah situ. Tinggal nanti bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu tersebut membuktikan sebaliknya di aparat hukum. Yang pasti kita mempunyai analitatif terhadap hal yang kita sampaikan. Itu kita kaji dengan baik kok. Seperti contoh lagi Mas Widi ya, kita ingin menggerakkan bagaimana harapan KPK peran sertanya memeriksa LHKPN. Ini Rafael Alun itu ada yang belum diucapkan, diumumkan KPK. Insya Allah hari Senin kita sampaikan. Ini loh kita tambahin, kita sampaikan pada KPK. Ada beberapa modus yang belum diungkapkan KPK. Bahkan kami sampaikan bahwa jauh-jauh hari sebelumnya Rafael sudah terlibat dalam satu perusahaan perbankan ini gitu. Nah kita akan sampaikan. Lalu kita akan sampaikan ada modus lagi Mas Widi. Ada satu bupati, asetnya kecil, namun aset anaknya gede. Anaknya belum punya income. Artinya bukan aset, artinya mungkin harta kekayaan si bupati itu kecil. Iya, atas namanya. Atas namanya. Tapi yang nama putra-putrinya, dilaporkan di iya, di LHKPN. LHKPN. Nah, tapi nama anak-anaknya dan lain-lain itu pemilik aset yang luar biasa. Ada lagi satu lagi, ini kita bikin ada 3 tanti tandem. Ada lagi wakil bupati, itu punya 100 M. Padahal waktu belum wakil bupati nggak punya harta. Ternyata waktu mau catat LHKPN, itu ada mantan pimpinannya yang jenderal nitipkan hartanya. Nah, ini unik kan? Jadi kita menyampaikan hal-hal unik ini supaya teman-teman di KPK juga mendapat hal-hal baru yang tidak mereka ketahui atau belum mereka tahu atau belum pernah mereka dengar. Kita udah lihat gitu. Karena kan orang-orang mungkin tidak semua mempunyai akses yang sama untuk menyampaikan hal yang unik. Tidak mungkin semua mempunyai keberanian yang sama untuk menyampaikan sesuatu hal yang benar gitu. Terakhir Bang Is, apa yang akan dilakukan oleh IAW ya untuk bisa membongkar kasus pencucian uang senilai 4,4 triliun ini? Kami tetap akan mendorong ke KPK. Kan kita di administrasi kita ada Mas, tiap minggu mendatangi kantor KPK untuk melihat proses surat-surat kami. Insya Allah nanti kita berharap administrasi ataupun sistem di KPK mengajak untuk menerima atau mencari tahu sebab nama orang itu sudah kami sebut inisial. Kalau ke KPK langsung kami akan sebut nama jelas ya. Lalu kami akan sebut modus mereka mengeluarkan uang cash dan kami akan menyebut struktur di perusahaan itu yang diam-diam meng-approve karena berproses, Mas. Jadi kami dapat keterangan itu dari Syanu ke Dirtek, ke Dirni, ke Din, ya gitu dia. Itu ditulis lengkap dan catatan di perusahaan itu ada kok Mas. Artinya IAW akan siap membuka ya. Sangat siap kita untuk menyampaikan pada KPK. Iya. Baik, terima kasih Pak Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Tribuners. Ya. Baik Tribuners, itu perjumpaan dan perbincangan saya dengan Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri.